Perkenalkan, nama saya Kini. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Pada siang hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku LKS. Yang pertama, halaman 30. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa hukuman mati dan kematian Yesus? Yaitu ada Yudas Iskariot, Hanas, Pontius Pilatus, para pemuka agama Yahudi, para imam dan ahli Taurat, dan para pejabat pemerintah yang berkuasa. Nomor selanjutnya, mengapa saat di Taman Getsemani Tuhan Yesus mengalami ketakutan? Karena Yesus harus menanggung cawan murka Allah, yaitu harus menanggung dosa umat manusia. Nomor selanjutnya, teladan apa yang paling kamu hayati dari kisah sengsara Yesus Kristus? Bahwa terkadang orang yang paling kita sayangi dan percaya akan mengkhianati kita sendiri untuk kepentingan pribadinya, sama seperti Yudas yang menjual Yesus harga 30 keping uang perak. Nomor selanjutnya, jelaskan bahwa wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Allah Bapa. Yesus setia kepada kehendak Bapanya dan ia taat sampai ia wafat di kayu salib. Nomor terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan istilah pekan suci dan trihari suci. Pekan suci sendiri adalah pekan yang berawal dari Minggu Palma, sedangkan trihari suci yakni yang terbagi menjadi hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan ditutup dengan Paskah. Sekarang kita lanjut ke halaman 39. Pertanyaannya, apa isi pokok yang terkandung dalam 1 Korintus bab 15 ayat 14-17? Isi pokoknya sebagai berikut, yaitu iman kepercayaan orang Kristen berpusat pada Kristus yang bangkit. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 43. Pertanyaan pertama, jelaskan makna makam kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Makam kosong sebagai simbol kebangkitan adalah gambaran terakhir pernyataan diri Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 bentuk tindakan yang dijiwai oleh semangat kebangkitan. Yang pertama itu ada kejujuran, yang kedua ada kemurahan, dan yang ketiga adalah kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah mewartakan kebangkitan Tuhan untuk zaman ini? Dan kita berbuat baik kepada sesama kita manusia, tolong-menolong antara sesama manusia. Itu juga dapat sebagai tanda mewartakan kebangkitan Tuhan untuk zaman saat ini. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah membangkitkan Yesus? Dalam firman, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan juga Yesus dibangkitkan agar semua orang percaya pada zaman itu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Nomor selanjutnya, jelaskan maksudnya bahwa Yesus Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi menunjukkan kepada para murid, Dia sendiri telah terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Moto hidup saya sesuai dengan materi pembelajaran kita adalah mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Sebelum kita menutup pembelajaran kita dan video ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selama masa pandemi ini, saya mengalami kesulitan dalam belajar online. Saya mohon kiranya Engkau memberkati kami dan membimbing kami dalam pelajaran online pada saat ini, sehingga materi yang disampaikan oleh guru-guru dapat kami pahami dengan baik. Dan juga semoga COVID-19 ini bisa segera menghilang dari muka bumi ini, sehingga manusia bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.